Alang kecindo kota Palembang, sungai Musi buat mandian. Permisi kami numpang bertembang, menghibur pemirsa sekalian. Permisi kami numpang bertembang, menghibur pemirsa sekalian. Balas B. Palembang kota bari, musim mengalir ke batang hari. Kami bertembang di TVRI, menjaga budaya tetap lestari. Kami bertembang di TVRI, jago budaya tetap lestari. Tinggi-tinggi si batang jati, nak ditetak dibuat kursi. TVRI selalu di hati, programnya bagus mengedukasi. TVRI selalu di hati, programnya bagus mengedukasi. Balas lagi B. Kalau sudah ke pasar Kuto, Jauh ya. naik becak bawa gelang, semalam takzim Pak Kristanto, Ketua BPK Wilayah 6. Salam takzim Bapak Kristanto, Kepala BPK Wilayah 6. Ambek sebatang si buah jagung, jangan ditaruh di dalam ransel. Selamat datang untuk Pak Agung, Kabid Budbar Provinsi Sumsel. Selamat datang untuk Pak Agung, Kabid Budbar Provinsi Sumsel. Masya Allah, ganteng nih Pak Agung ya. Kalau makan buah pepaya, pepaya muda banyaklah getah. Ada juga Prof Zudia dari UIN Raden Fatah. Ada juga Prof Zudia dari UIN Raden Fatah. Memang lemak kapal selam, banyak dijual di pelaju. Berkat BPK Wilayah 6, budaya Sumsel bertambah maju. Berkat BPK Wilayah 6, budaya Sumsel bertambah maju. Akor tak penonton? Akor. Memang lemak lapis lagi, baunya lembut dan juga sedap. Sejak Pak Agung menjabat Kabid Budbar Sumsel semakin mantap. Masya Allah. Sejak Pak Agung menjabat Kabid Budbar Sumsel semakin mantap.
lalu berjalan ke seberang ulu. Nak beli kue satu. Kami bertembang jadilah dulu, sampai ketemu di lain waktu. Kami bertembang jadilah dulu, sampai ketemu di lain waktu. Males deh. Makan burgo di belah-belah, makan nyopake kuah santan. Kalau pantunnya ada yang salah, mohon maaf 100%. Kalau pantunnya ada yang salah, mohon maaf 100%. Baik, terima kasih Randi dan Rosa dengan tembang Batang Hari 9 yang luar biasa sudah membuka acara kita dengan penuh warna dan juga dengan pantun-pantun yang luar biasa. Nanti akhir segmen kita akan kembali dihibur tentunya bersama Randi dan juga Rosa. Dan tentunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa, berjumpa lagi dalam program Seruput Cuko, ngobrol seru seputar cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan, dan kali ini bersama saya Rizkia Amrina. Dan tentunya saudara, Sumatera Selatan memiliki makanan tradisional yang tersebar dari 17 kabupaten kota di Provinsi Sumatera Selatan. Dan makanan ini telah dikenal secara turun-menurun dan menjadi identitas kebanggaan dan juga bagi lapisan masyarakat. Hingga saat ini tentunya upaya pelestarian makanan tradisional terus dilakukan. Regenerasi pengetahuan tradisional secara sadar harus dilakukan untuk menjaga keberlanjutan eksistensi makanan tradisional. Hari ini kita akan membahas mengenai tema merawat warisan rasa wong kito. Tentunya bagaimana dan apa saja yang sudah dilakukan dari Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 6 Sumatera Selatan. Tentunya sudah hadir ketiga narasumber kita yang luar biasa. Pertama ada Pak Kristanto Januardi SSMM, Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 6 Sumatera Selatan. Assalamualaikum Bapak, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat selalu. Terima kasih tentunya sudah hadir di TVRI Sumatera Selatan. Dan juga narasumber kita yang kedua ada Bapak Agung Saputro SSMSI, PLH Kabid Kebudayaan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan. Assalamualaikum Bapak, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah Mbak. Alhamdulillah sehat selalu. Terima kasih juga sudah hadir tentunya di TVRI Sumatera Selatan. Dan tentunya narasumber kita yang ketiga ada Ibu Prof. Dr. Zuhdia. Ini mau disapa Cek Prof ya. Cek Prof. Cek Prof, pemerhati makanan tradisional Sumatera Selatan. Assalamualaikum Cek, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, hari ini Kiki sama Cek matching sekali ya. Kita ya sama-sama merah dan juga menggunakan salah satu kain kebanggaan di Kota Palembang juga. Baik, ini sesuai dengan tema kita hari ini, dan juga mungkin dari Rosa dan juga Randi sudah banyak nih menyebutkan dari pantun makanan-makanan yang memang asli dari Sumatera Selatan. Dengan tema kita merawat warisan rasa dari wong kita. Untuk pertama saya ingin bertanya kepada Pak Kris terlebih dahulu. Ini untuk makanan tradisional dari kacamata budaya ini seperti apa Pak? Dan kenapa nih untuk makanan mungkin sebagian banyak orang ya sudah dimakan. Tapi ini kenapa kita harus tetap melestarikannya? Silakan Pak. Kuliner tradisional di Sumatera Selatan, sebagaimana kuliner-kuliner masing-masing daerah, itu menjadi ciri khas sebetulnya masing-masing daerah tersebut. Kita tentu di Sumatera Selatan ini punya sejarah yang panjang hingga terbentuknya kuliner yang saat ini ada di sini. Baik. Sejarah yang panjang itu misalnya antara lain karena lahan basah yang ada di Sumatera Selatan itu banyak, sehingga banyak menghasilkan ikan. Betul. Maka kuliner tradisional yang hadir di Sumatera Selatan ini sebagian besar itu berbasis ikan antara lain. Misalnya contohnya pindang, empek-empek itu kan hadir karena memang sumber daya ikannya banyak. Jadi kebudayaan memang lahir, salah satunya ada kuliner, itu memang hadir dari keadaan alamnya di daerah itu. Kemudian kuliner ini juga sering juga melambangkan kepemilikan orang yang mengkonsumsi makanan tersebut. Tentu golongan tertentu punya kuliner tertentu,
golongan lain itu punya kuliner yang berbeda, tergantung kekhasan dari masyarakatnya. Ada juga yang kuliner berdasarkan waktu-waktunya. Waktu. Hanya keluar pada bulan-bulan tertentu, hanya keluar pada saat bulan Ramadan, misalnya bubur suro mungkin. Kemudian ada yang keluar pada bulan Lebaran, misalnya kue 8 jam misalnya seperti itu. Dan beberapa kuliner yang memang makanan sehari-hari seperti pindang itu kebutuhan makanan sehari-hari. Jadi memang melambangkan wujud kebudayaan di daerahnya. Baik. Dan tentunya juga apalagi mungkin kalau namanya makanan ada rasa ingin terus dimakan ya Pak ya, ingin dicoba terus, dan ini juga bukan hanya untuk dilestarikan saja, tapi untuk anak-anak nantinya juga harus mengenal makanan-makanan tradisional yang ada di Sumatera Selatan. Baik, ini kita beralih ke Pak Agung tentunya dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan. Ini pasti dibilang kekayaan makanan tradisional ini di Sumatera Selatan luar biasa banyaknya ya Pak ya. Mungkin kalau dilihat dari kondisi makanan tradisional saat ini dari kacamata Dinas Disbudpar sendiri ini seperti apa Pak? Nah, baik, terima kasih Mbak. Menurut data yang ada di kami di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan, saat ini ada 17 kabupaten kota, itu kurang lebih 905 makanan sudah masuk di input di Dapuput, data pokok kebudayaan, artinya itu yang resmi, belum yang tidak resmi. Artinya ini harus menjadi perhatian pemerintah provinsi untuk menjaganya, dan jangan sampai makanan yang dengan kearifan lokal yang memang berasal dari bahan-bahan yang ada di sekitar kita itu akan hilang atau musnah. Makanya upaya-upaya terus dilakukan oleh Pemprov dalam hal ini melalui pelindungan, pengembangan dan juga pemanfaatan. Baik ya, ada 905 ya Pak ya, berarti yang memang sudah ada, dan ini yang didaftarkan sebagai warisan budaya tak benda ini sudah berapa Pak? Saat ini yang sudah tercatat atau mendapat sertifikat itu ada 8, itu ada pempek, ada tempoyak, kemudian ada burgo, kemudian juga ada telo abang, kemudian dari Pali itu sagarurung, kemudian juga ada bolu 8 jam sebutnya Pak Kris tadi. Ini tahun ini kita juga ajukan untuk makanan itu bekasam. Bekasam ya, untuk usulan ke WPTP di tahun 2025. Baik, dari 905 ini sudah 8 ya Pak ya, yang sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda ya. Ini salah satunya makanan kebanggaan di Sumsel juga pempek ya pastinya ya. Baik, ini kita ke Cek Prof ini sebagai pemerhati makanan tradisional yang ada di Sumatera Selatan. Mungkin dari Cek Prof sendiri nih, fungsi dan juga makna makanan tradisional ini bagi masyarakat seperti apa? Baik untuk masa lalu, mungkin untuk masa anak-anak zaman sekarang juga ini seperti apa? Oke, terima kasih. Jadi kita kalau bicara masalah fungsi, itu kita akan melihat ada beberapa fungsi dan nanti ke maknanya di situ. Yang pertama pastinya dia fungsi sosial budaya. Ya, apa ini fungsi sosial budaya? Yang pertama dia penguat identitas budaya. Jadi kalau sudah nyebut mie celor itu kan identitas kita nyata bahwa ini punya Palembang. Betul. Tapi kalau mie kocok itu kan punyanya Bandung. Mie Aceh kan jelas itu juga punyanya Aceh. Nah, yang fungsi sosial budaya yang kedua ini bukan cuma identitas budaya kita, tapi juga bagaimana penguatan sosial kita, sosial emosional. Jadi makanan tradisional itu kan dimakan pada acara-acara, ya. Dan inilah penguat sosial kita. Ya, misal ngidang itu ketika acara munggahan, ya, kalau maulidan juga pasti ada ritual, pasti menggunakan acara makan makanan juga, ini juga penguat. Nah, tadi yang ditanyakan penguat emosional. Ketika bicara masalah makanan tradisional, pasti ingatan masa lalu kita bagaimana ketika masih anak-anak dulu. Betul. Ya, dibuatkan oleh ibu-ibu kita, ya, makanan-makanan yang itu yang kita selalu makan, dan ini sekarang ini kita susah menemukannya, maka dia penguatan emosional. Kemudian yang kedua fungsinya juga adalah fungsi ritual spiritual. Jadi makanan tradisional ini juga bukan sekedar makanan biasa, dia ada fungsi ritualnya situ. Contoh kalau nojo itu kan ada namanya apem banyu.
tebeng api neraka. Nah itu ya. Kemudian tadi bubur suro itu di bulan Asyura. Artinya ada ritual yang membersamai dari makanan tradisional itu. Fungsi ketiga. Nah, fungsi ketiga adalah dia terkait dengan pengetahuan. Kalau pengetahuan pasti nanti terkait dengan pengembangan ekonomi. Jadi ketika bicara masalah makanan tradisional, pasti kita mempertanyakan bahannya apa. Itu ada pengetahuan tradisional. Pasti nanti ditanyakan lagi sejarahnya bagaimana. Itu juga ada pengetahuan tradisional yang memang harus diungkap. Nah, inilah nanti bagaimana untuk penguatan ekonomi. Karena makanan tidak sekedar untuk mengenyangkan kita saja, tapi bagaimana nanti tentu masyarakat juga dengan makanan tradisional dapat melakukan penguatan ekonomi. Baik, makanan bukan hanya sekedar makanan Enggak, saja pastinya ya. Ini juga berkaitan dengan sosial, kebudayaan kita juga, dan juga ini pastinya bisa berkaitan juga dengan pengetahuan dan juga ekonomi yang ada di Sumatera Selatan. Baik pemirsa, kami akan kembali setelah jeda berikut. Tetaplah bersama kami dalam Seruput Cuko. Online. Iya, sekarang nih kan zaman sudah canggih, ay. Tidak perlu lagi gitu. Nak melok kelas masak nian ke sana. Ini dari APB, cak mana cara bikinnya. Jadi, pastilah lemak. Ini lah. Kau ini becak apa dulu? Becak rendang daging. 3 hari diangati, tambah lemak. Ada 30. Idangnya. Tapi kira-kira utang aku bagi dulu dibayar boleh kan? Terima segala kekurangan. Bersyukur intinya. Wait. Maksud saya ini kurang ini bukan nggak bersyukur, padanya belanjanya kurang 10.000. Bukan saya nggak mau terima kekurangan, tapi memang belanjanya kurang 10.000. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Seruput Cuko, ngobrol seru seputar cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan. Dan tentunya kita masih membahas mengenai merawat warisan raso dari Wong Kito. Sesuai tema hari ini, kita merawat makanan tradisional, pastinya juga pelestarian. Ini nggak lengkap juga rasanya kalau kita juga belum mencicipi makanan tradisional yang juga kebanggaan dan juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda dari Kota Palembang. Boleh Bapak Ibu kita makan pempek dulu ya. Dan juga ini silakan Bapak Ibu, sesuai judul kita hari ini juga Seruput Cuko ya. Jadi tentunya juga kita harus, kalau ini tanpa dikembangkan ini sudah menjadi apa ya, ada yang kurang ya Pak ya kalau belum makan pempek sehari ya Pak ya. Silakan Pak dimakan pempeknya. Kalau nggak ngirup cuko itu memang agak ada yang beda ya. Kalau dari Cek sendiri gimana Cek? Cuko yang apa ya, yang menjadi khas juga, dan juga kenapa nih kalau orang Palembang tuh lebih suka nyeruput nih daripada kayak orang luar kan mungkin cuma dicocol aja. Karena ketika nyeruput kan langsung terasa. Terasa enaknya itu. Jadi apalagi yang kental ya. Lebih kental itu lebih asik gitu. Tapi tergantung dengan jenis gula abang ya, gula merah. Gula merah ya. Benar. Dan biasanya gula dari Linggau itu enak tambah. Jadi gula-gulanya juga ada ini ya. Ada Gula ciri khasnya. itu menciptakan nuansa ya, rasa yang berbeda pasti. Kenapa khas Prof? Linggau. Gula linggau.
Iya, gula lindau. Gula lindau itu kan memang ada gula khas kan mereka kan. Nah, itulah yang lebih enak tuh. Dan memang lebih Gula batok, terkenal juga gula ya. batok. Gula Nah, batok. gula batok. Padahal daerah lain juga banyak gula batok, tapi khusus Linggau beda ya. Bahkan kadang orang-orang juga rela bawa gulanya ya Pak ya dari Sumsel untuk bikin di luar kota. Iya. Jadi karena memang rasanya setiap daerah juga penghasil gula atau gula merahnya juga beda-beda ya. Iya. Jadi apalagi bahan baku yang seperti untuk cuko pempek ini memang benar-benar kalau mau khasnya dari Palembang beda lagi ya pastinya ya. Baik. Nggak lengkap juga rasanya kalau nggak diseruput cukonya ya. Igup. Dihirup, benar. Dihirup jadi lebih berasa lagi cukonya, apalagi perpaduan yang seperti Pak Kris jelaskan sebelumnya bahwa di Palembang ini memang mayoritasnya kita berada di perairan, di persungaian, jadi memang rata-rata makanan berbasis ikan ya. Pempek dan turunannya itu rata-rata berbasis ikan. Ini kita lanjutkan kembali tentunya perbincangan kita mengenai merawat warisan raso dari Wong Kito. Kembali ke Pak Kris tentunya. Dari mungkin banyak masyarakat sudah tahu kenapa memang kita harus tetap melestarikan makanan-makanan tradisional. Tapi mengapa juga di makanan tradisional masuk kategori pengetahuan tradisional dan juga anak-anak zaman selanjutnya juga harus tahu nih mengenai makanan-makanan tradisional dari Sumsel. Iya. Jadi bagian dari ilmu pengetahuan tradisional. Sebetulnya memang banyak ilmu pengetahuan yang bisa kita dapatkan dari lahirnya sebuah kuliner itu. Pertama, nenek moyang kita dulu berusaha memanfaatkan apa yang ada di lingkungannya tadi. Karena lahir ada di lahan basah, banyak ikannya, maka produk-produk makanan berbasis ikan ini yang banyak dihasilkan. Tentu mereka berpikir mengolahnya itu bagaimana? Betul. Mengolahnya tentu sebuah ilmu pengetahuan. Ada yang dengan cara misalnya diasap, ada yang dengan cara dipindang, diberi air ya seperti itu. Ada yang mungkin ditambah agak asam-asamnya itu dari duren, jadilah tempoyak gitu. Ditambah tepung-tepung kanji, maka jadilah dia empek-empek. Sebuah ilmu pengetahuan hasil uji coba sebetulnya selama ribuan tahun sebetulnya. Mereka mengolah makanan dengan mungkin ada salah, kemudian mencapai tingkat kualitas yang dianggap enak oleh masyarakat, sehingga kemudian laku terus hingga hari ini. Baik. Kemudian yang tadi saya jelaskan juga, mereka mencari resepnya tadi, bumbu-bumbunya yang beraneka ragam, tentu dilihat dari kebun-kebun atau hutan yang ada. Rasa asamnya misalnya diambil dari asam apa, asam kandis atau asam yang lain. Kemudian rasa gurihnya dari mana, rasa manisnya dari nira air kelapa itu. Mereka racik dengan berbagai cara memasak. Memasak sendiri sebuah pengetahuan yang luar biasa. Betul. Nggak cuma sekedar digoreng atau direbus, banyak prosesnya yang panjang, kadang-kadang seperti pekasam itu ya, sampai berbulan-bulan itu dilakukan sehingga menghasilkan rasa, tekstur, warna yang tertentu. Itu juga pengetahuan yang luar biasa. Dan sebagian alhamdulillahnya sudah dicatatkan oleh nenek moyang kita tuh, pengetahuan tradisional itu. Sehingga kita saat ini harus bisa belajar dengan baik tentang catatan-catatan kuliner nenek moyang kita itu, supaya kita kedepannya bisa lebih mengembangkan lah pengetahuan itu supaya lebih bermanfaat dan lebih baik lagi. Betul. Jadi pengetahuan mungkin kalau masak beda tangan, beda rasa juga ya. Tapi ini pengetahuan dan juga turun-temurun dari nenek moyang juga ini luar biasa. Apalagi mungkin dari cara-cara teknik masaknya dan juga ini memanfaatkan sumber budaya yang luar biasa juga yang ada di Sumatera Selatan. Ini kita kembali ke Pak Agung tentunya. Makanan tradisional ini kan sudah banyak tentunya yang ditetapkan warisan budaya tak benda di Sumatera Selatan. Mungkin kalau untuk kedepannya Pak, makanan-makanan yang memang lebih dikenalkan lagi ya kepada anak-anak ataupun generasi muda dan mungkin bisa dibilang sudah tidak mengenal, bahkan dengan namanya saja nggak tahu nih anak muda, apalagi mau lihat bentuknya nih. Kira-kira makanan apa Pak yang memang
khaskan lagi di Sumatera Ya, Selatan? baik, Mbak. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tentu mengambil langkah-langkah yang tepat untuk itu. Yang pertama adalah inventarisasi. Kita akan data semua makanan-makanan khas daerah, terutama juga Palembang, dan juga kita dokumentasikan, baik foto, video, dan juga kita libatkan beberapa akademisi, kemudian juga budayawan untuk melakukan kajian naskah. Sehingga makanan-makanan yang memang sudah terdaftar ini, yang sudah kita identifikasi, semuanya akan terdata dengan baik. Kemudian juga kita akan lakukan pengembangan. Setelah kita lakukan pelindungan, kita pengembangan. Artinya kita publikasikan dalam bentuk apapun, baik juga kita festival, kemudian seperti festival pempek kemarin, kemudian di Hotel Borobudur Jakarta waktu itu juga publikasikan makanan-makanan kita, dan juga tentunya melalui media-media sosial yang ada di dinas maupun juga di Pemprov. Baik ya. Terus pastinya dari warisan budaya tak benda yang memang sudah dilakukan, ini tetap harus bertambah pastinya ya Pak ya, ke depannya ya. Apalagi untuk makanan-makanan yang ada di Sumatera Selatan. Ke depannya kira-kira makanan apa Pak yang memang menjadi fokus juga Pak? Banyak sekali, terutama di Kota Palembang. Itu ada penelitian itu sudah 263. Itu saat ini, artinya kita perlu merangkul berbagai stakeholder yang ada, baik juga Dinas Kebudayaan Kota, kemudian budayawan, akademisi, dan juga di sini ada Prof. Judia, yang tentu kita akan bersama-sama untuk melakukan kajian sehingga makanan-makanan yang sudah ada ini akan terus lestari. Harus lestari ya. Baik, ini kita kembali ke Cek Prof tentunya. Makanan tradisional mungkin yang sudah jarang ditemui, mungkin untuk kaum Gen Z, milenial ini bahkan namanya juga nggak tahu nih seperti apa. Dan ini sebagai masyarakat juga upaya apa yang memang bisa dilakukan untuk melestarikannya? Ya. Saya menjelaskan dulu tentang makanan tradisional apa ya yang jarang. Nah, saya kategorisasi dulu. Ada yang makanannya masih ada, cuman tradisinya nggak diterapkan. Oh baik. Contoh nasi gemuk. Nasi gemuk kan sebenarnya nggak asing, tapi sebenarnya nasi gemuk ini pada ritual-ritual tertentu. Ya, sedekahan ketika tasyakuran. Kemudian kita mau ziarah ke Kiai Morogan misalnya, atau sedekah malam Jumat, atau sedekah Jumat pagi. Kalau lagi kecil dulu kita tunggu tuh, setiap malam Jumat biasanya ada sedekahan. Atau sedekah yang dia lagi dapat musibah kemudian tolak bala. Itu identik dengan nasi gemuk. Kalau sekarang kan ritualnya enggak, tapi makanannya masih ada. Nasi minyak itu berikut dengan lauk pauknya yang ciri khas Palembang, itu memang pada perayaan-perayaan hari-hari tertentu seperti Muga dan sebagainya. Sekarang ini kan disajikan, memang masih ada ngidang, tapi sudah sangat jarang dilakukan ngidang itu, kecuali tempat-tempat tertentu. Kemudian ada yang tradisinya ada ya, tapi makanannya tidak sebagaimana tradisi. Tadi contoh apem banyu, itu kan nojo masih terus dilaksanakan, tapi apakah orang masih mau makan apem banyu ketika nojo? Kan enggak kan, sudah diganti dengan makanan yang lain. Ada yang makanannya juga tidak disajikan, tradisinya juga memang sudah berubah. Contoh tadi hari Asyura, kan harusnya dengan bubur suro. Nah ini memang masih ada hari Asyura, ada yang masih melaksanakannya, tapi tidak menggunakan bubur suro. Ya, tradisinya juga sudah berubah, tidak sebagaimana tradisi yang ada. Nah ada juga kita sendiri sehari-hari ini sudah ada mengalami perbedaan. Kalau orang Palembangnya, ini orang Palembang ya, kalau orang Palembang benar saya contohkan, pagi itu makannya 4 kali, makanya Palembang memang banyak makan. Makannya 4 kali. Makanan pagi-pagi itu bukan makan nasi, ya, makanannya pinggiran. Makanan pinggir itu makan bubur, lakso, burgo, kue-kuean. Maka kalau lagi kecil tuh anak-anak jualan itu banyak, yo ketumbun, putu, ayu, apem, ya, dan sebagainya. Nah itu makanan pagi. Nah kemudian makan siang itu baru makan nasi. Kalau sore nama ada istilahnya perausan. Nih, enggak lagi. Kalau saya lagi kecil masih merasa. Jadi ibu-ibu pasti membuat sekitar jam 4:30 itu perausan. Banyak lagi yang jualan dengan berbagai macam makanan, ya, mulai putumbun segala macam itu banyak makanan. Nah itu 3 jenis. Kemudian makanan apa yang langka? Banyak
setidaknya kalau dari pencarian kita bersama teman-teman tuh Pak Kris ada 265-an makanan tradisional Palembang yang terdiri dari makanan lauk pauk dan sebagainya ya. Nah, ini contoh yang yang anak-anak mungkin juga banyak tidak tahu. Ya, untuk hari Lebaran itu kan bukan, kalau rendang kan kita dari Minang sebenarnya. Masak asem, apakah tahu dengan masak asem? Ya, itu masak asem ayam. Ya, Malbi itu asli kita loh. Ya, tapi kan banyak yang juga nggak tahu kan itu kan. Nah itu. Nah kemudian juga apa tuh namanya sejenis kue-kuean. Kue-kuean juga banyak itu. Kue pau, kipau. Itu enak bener. Saya waktu itu pernah pesen juga. Saya cobakan dengan anak saya. Ini enak sekali katanya. Tapi di mana dapatnya? Enggak banyak dapatnya. Itu pun kita mesen dengan apa tuh namanya seseorang itu yang di daerah di 10 Ulu. Itu namanya kipau. Ya. Nah jadi ya tergantung tadi di jenis apa yang makanan itu ada. Nah kemudian yang kedua tadi pertanyaannya bagaimana upaya pelestarian. masyarakat. Baik, nanti kita akan lanjutkan kembali tentunya setelah jeda berikut. Dan untuk pemirsa tetap bersama kami dalam Seru Pucukong. Dari 2024, program keagamaan Islam hadir di layar kaca TVRI Sumsel. Awali hari dengan live cawisan Ba'da Subuh. Seseorang di antara kamu orang yang beriman dan orang yang berilmu pengetahuan. Live sholat Jumat dan khutbah penuh hikmah. Peringatan Hari Besar Islam yang syarat nilai kebersamaan. Dengan dukungan teknologi informasi, semua program disiarkan live sebagai bentuk kerjasama TVRI Sumatera Selatan dan Masjid Agung SMB Jaya Wikrabo Palembang. TVRI, media pemersatu bangsa. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Seru Pucukong, ngobrol seru seputar cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan, dan kita masih membahas mengenai merawat warisan raso dari Wong Kito. Mungkin terputus nih dengan Ceprov sebelumnya. Sebagai masyarakat bukan hanya tugas pemerintah saja pastinya untuk melestarikan khas dan juga makanan tradisional yang ada di Sumatera Selatan. Dari masyarakatnya seperti apa? Mungkin banyak orang ibu-ibu mungkin ini resep saya udah cari capek-capek, mungkin nggak mau untuk memberikan resepnya, padahal itu juga bisa menjadi salah satu pelestarian kebudayaan juga. Silakan. Oke, siap ya. Sebenarnya dari masyarakat itu masih terus menjaga makanan tradisional ini banyak di beberapa tempat ya. Salah satunya kalau kita lihat tuh di daerah Tujulu. Ya, itu ada warung sera-sera Pak Kris. Nah, Pak Kris ke sana belum? Ayo kita ke situ. Itu banyak benar, mulai dari makanan pinggiran tadi itu burgo, celimpungan, ya kemudian tuh apa tuh namanya termasuk yang dia makan makanan yang sehari-hari yang berupa kue-kuean. Ya kue-kuean juga banyak itu. Kue-kue apa tuh namanya mulai dari apem ya, kemudian tuh putu ayu ya, dan beberapanya itu. Tapi bukan cuma di Sera-Sera, ada juga ke di Kuto. Di Kuto tuh ada namanya Madinah ya, ada di Madinah Kuto. Itu juga banyak kalau mencari makanan tradisional. Kemudian di daerah apa tuh Jalan Merdeka.
itu ada namanya Madinah. Ya, itu. Nah, kemudian di pinggir-pinggir itu masih banyak makanan tradisional. Kita lihat di daerah Seberang Ulu, dari Seberang Ulu 1, Seberang Ulu 2, kalau pagi-pagi khususnya, pagi-pagi tidak hanya menjual empek-empek, tapi makanan-makanan kue-kue bari. Kami nyebutnya kue bari. Kue-kue bari. Kemudian di daerah 26, saya yakin dan percaya di pinggir-pinggir kota itu, di pinggir-pinggir jalan itu masih ada. Itu yang secara tradisional ya, secara tradisional artinya warung-warung tradisional atau emperan. Ada juga yang dia sudah masuk rumah makan, restoran. Kita lihat pempek Pak Raden. Ya, pempek Pak Raden ini sebenarnya kita syukur alhamdulillah kan, artinya masih ada makanan-makanan yang seperti itu. Kemudian di tempat warung-warung pempek, bukan cuma pempek, ada serikayo pasti ada di situ kan, kita masih lihat kan makan makanan yang seperti itu. Nah, kemudian kalau kita lihat juga pemerintah kota juga melalui Dinas Pariwisata tentunya ada beberapa kali melaksanakan festival kuliner. Kita juga kemarin sempat diminta juga sama wali kota kan untuk menunjukkan pada hari jadi Kota Palembang kemarin kita sempat 60 makanan tradisional yang ikut juga kita di kegiatan mendampingi UKMK. Kemudian juga ada hal-hal yang lain. Saya lihat juga ada sudah mulai masuk tuh, walaupun belum banyak pastinya dipromosikan ya melalui media sosial ya beberapa makanan tradisional. Yang jelas boleh juga tuh dilihat di buku kita yang di buku Muatan Lokal Bahasa Palembang ada 22 juga makanan tradisional yang juga kita berikan di situ. Nah, jadi walaupun hanya sebatas itu kita juga sudah syukur alhamdulillah, tapi ke depannya memang itu upaya kita bersama ya, bagaimana cara untuk lebih meningkatkan lagi agar dia memasyarakat. Betul, dari masyarakatnya juga pastinya dan juga ini jadi peluang ekonomi juga ya, apalagi sudah banyak sekali mungkin makanan-makanan tradisional yang sudah jarang ditemui dan juga kalau memang ini dilestarikan juga dapat perekonomian juga lebih baik pastinya, karena itu ada nilai ekonominya pastinya. Baik, ini kita kembali ke Pak Kris, tentunya dari Balai Pelestarian Balai Wilayah 6 Sumatera Selatan. Untuk Pak Kris mungkin lingkup pelestarian dan mungkin untuk ruang pemanfaatan dan cara melestarikannya dari Balai sendiri seperti apa Pak yang dilakukan? Oh ya, kalau Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 6, memang tugasnya tuh sebetulnya banyak ya. Baik. Ada cagar budaya, ada 10 objek pemajuan kebudayaan. Kuliner tradisional bagian dari 10 objek pemajuan kebudayaan dalam hal ilmu pengetahuan tradisional tadi, ilmu pengetahuan tradisional. Ini jangan sampai pengetahuan tradisional yang luar biasa sebetulnya dari provinsi kita di Sumatera Selatan ini itu sampai hilang begitu saja. Tentu harus ada upaya untuk tetap melestarikannya. Dilestarikan dalam artian ada upaya pelindungannya. Ini sudah penetapan itu bagian dari pelindungan. Kemudian ada upaya pengembangan. Pengembangan kita bisa mengadakan misalnya workshop gitu. Sekaligus mengajak, kalau kita sebut sekarang tuh chef-chefnya lah. Chef-chefnya itu para pembuat kuliner tradisional untuk terus mensosialisasikan ke banyak pihak lah dengan workshop dan sebagainya sehingga tersebar di masyarakat sehingga tidak hilang pengetahuannya. Tadi Prof. Judia juga sudah menyampaikan ternyata masih banyak sebetulnya masyarakat kita secara tradisi warung-warung itu masih menghadirkan kuliner tradisional yang banyak. Itu bagian dari upaya mengembangkan. Kemudian memanfaatkan tentu bagian dari yang umumnya misalnya di ekonominya lah. Peningkatan ekonomi masyarakat. Semakin banyak orang yang hidup dari beraktivitas menjual, menikmati kuliner, tentu aktivitas tersebut akan lebih baik. Ke depan tadi Prof. Judia juga menyampaikan sudah membuat tulisan-tulisan, catatan-catatan, buku dan sebagainya itu dalam upaya juga untuk terus mempertahankan keberadaan kuliner tradisional supaya jangan sampai terlupakan oleh zaman. Baik, ini kolaborasinya juga luar biasa ya dari masyarakat dan juga pastinya juga dari pemerhati makanan tradisional tentunya Chef Prof salah satunya dan juga dari Dinas Pemerintah Provinsi. Ini luar biasa, kita harus sama-sama berkolaborasi untuk melestarikan makanan tradisional yang mungkin jangan sampai nanti anak dan cucu-cucu kita bahkan tidak mengenal makanan-makanan yang memang menjadi kebanggaan dari Sumatera Selatan. Kita kembali ke Pak Agung dari Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan. Mungkin dari Pemprov sendiri, apakah ada kebijakan Pak yang dilakukan untuk melestarikan makanan tradisional yang ada di Sumsel? Tentu ini bagian dari tugas kita di bidang kebudayaan untuk melestarikan kekayaan leluhur kita, khususnya di kuliner makanannya. Kita terus berupaya untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pelestarian, baik berupa festival, workshop, dan juga pendokumentasian. Sehingga dengan secara menyeluruh kegiatan ini akan memang mempunyai manfaat yang betul-betul tepat sasaran. Baik. Dan apa objek-objek yang kita lestarikan memang akan betul-betul lestari ya. Dan untuk upaya ini telah kita lakukan beberapa upaya penetapan ya, dan terus kita coba untuk mengusulkan di warisan budaya Indonesia. Baik ya, kebijakan-kebijakan juga pastinya dibutuhkan. Jangan sampai juga bukan hanya masyarakatnya yang terus melestarikan, tapi harus butuh dukungan juga dari pemerintah dan juga dari stakeholder lainnya. Mungkin Bapak Ibu kalau makan pempek satu nggak cukup ya. Boleh kita makan pempek lagi nih, masih banyak juga pempeknya. Tentunya pemirsa tetaplah bersama kami dalam Seruput Cuko di TVRI Sumatera Selatan. Silakan Bapak. Aku sanggupnya cuma semak itulah kak. Soalnya motor kamu tuh kan mati pajak lah 5 tahun. Yo aku nak berejo bayar pajaknya pula. Aduh Kando, mada ditawar semak itu. Murah nian. Padahal kan masih bagus motor tuh. Masih mulus. CVT-nya lah diservis. Olinya baru diganti. Oh ya sudahlah kak kalau cak itu. Kita ketemuan dulu bae. Aku nak nyengok motor kamu dulu, cak mana kondisinya. Kak, mau jual motor ya? Iya dek, susah motor tuh, pajak yang telat 5 tahun. Nak dibayar dah kate duit. Bagusnya dijual bela. Nak dipakai juga udah bisa. Terus kita mau pakai apa kalau mau pergi-pergi? Oh jadi inilah motor yang nak dijual nih. Inilah dah motornya dah. Nah jingan dah, masih mulus kan. Paling cuma ada lecet di sini dikit dah. Jadi sama no harga nih? Yo harganya cak tadi lah dah. Apa emang alasan kamu jual motor nih? Padahal masih bagus ini. Nak beli yang baru apa? Tidak dah. Dah sanggup bayar pajaknya. 5 tahun telat. Oh jadi cuman alasan itu kamu nak jual motor ini kak? Padahal masih bagus motor ini. Emang kamu udah tahu kak? Lagi ada program Merdeka Pajak. Pemutihan pajak kendaraan bermotor cukup bayar PKB 1 tahun baik. Nah kalau cak itu tidak jadi aku jual motor ini. Lah.
Anda masih bersama kami dalam Seruput Cuko, ngobrol seru seputar cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan, dan kita masih membahas mengenai merawat warisan raso dari Wong Kito. Ini kita sudah luar biasa banyak sekali membahas mengenai makanan-makanan tradisional yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Dari Pak Kristanto sendiri sebagai Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 6 Sumatera Selatan, ini kedepannya program apa Pak yang akan dilakukan dan juga upaya yang akan dilakukan untuk kelestarian makanan tradisional dan juga harapannya juga seperti apa? Yang kita pikirkan adalah tentang makanan tradisional ini adalah untuk terus tetap ada di bumi Sumatera Selatan ini. Kalau memungkinkan itu bisa lebih menasional. Jadi banyak tempat yang sudah juga menghidangkan makanan kuliner yang dari Sumatera Selatan ini. Kalau kita mengenal misalnya kalau masakan Padang sudah banyak di daerah-daerah lain di Indonesia ini. Kalau bisa juga masakan dari Sumatera Selatan ini juga hadir di tempat-tempat lain, di provinsi lain di Indonesia ini. Jika memungkinkan bisa hadir di dunia internasional. Amin. Kalau sushi aja bisa keliling Indonesia, Empek-empek yang tidak kalah lezatnya dengan sushi yang sama-sama berbasis ikan ya, juga kalau bisa mendunia juga. Betul, bukan hanya dikenal di Indonesia saja ya, mendunia, karena orang luar juga harus tahu betapa enaknya pempek ini ya Pak Ibu ya. Mungkin kalau dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sendiri, dari Pak Agung sendiri seperti apa nih program untuk kedepannya yang dilakukan untuk melakukan pelestarian dan juga harapannya ini seperti apa pelestarian di Sumatera Selatan? Tahun kemarin kita sudah usulkan pempek ke UNESCO untuk jadi warisan dunia, dan kita akan usulkan kembali sehingga memang betul-betul menjadi kebanggaan kita. Sumatera Selatan mempunyai salah satu makanan yang diakui dunia, yang memang betul-betul go internasional gitu. Dan semoga nanti membuka peluang juga untuk makanan yang lain yang tidak kalah lezat yang disampaikan Pak Kris tadi. Baik, makanan lainnya juga ya Pak ya, karena di Palembang ini di Sumsel luar biasa banyak sekali makanan-makanan tradisional yang kita harapkan juga makin dikenal juga di kancah internasional. Mungkin kalau dari Ceprof sendiri bagaimana nih untuk dari sebagai pemerhati dan juga kebudayaan yang ada di Sumatera Selatan, harapannya seperti apa, dan mungkin ada masukan juga bagi pemerintah dan masyarakat agar sama-sama melestarikan makanan tradisional di Sumsel. Oke, terima kasih. Jadi kalau menurut saya yang harus dilakukan dulu tuh, yang pertama adalah melalui industri dan pariwisata. Ini penting. Ya, industri. Kita lihat Gen Z. Gen Z itu kan kalau maunya makanannya ke kafe-kafe. Betul. Ya, nah kalau gitu mengapa kita tidak juga ada industri makanan tradisional itu yang lebih asik juga seperti kafe Pak Kris ya. Jadi insya Allah deh anak-anak juga minat lah kalau masih yang di emperan terus ya secara tradisional itu terus loh, nggak bisa kita hilangkan. Tapi juga ada yang mengangkat kembali harkat martabatnya sehingga dia juga bisa menjangkau keinginan dari Gen Z ya. Kemudian yang kedua kan itu kan tadi industri dan pariwisata, betul tadi kata Pak Kris, pariwisata kita juga kita kuatkan di sini. Jadi festival-festival, kemudian juga kita minta nanti kepada ini yang lebih penting juga hotel-hotel, ya, makanan sarapan pagi itu, ya, mengapa bukan makanan tradisional semua misalnya? Ya, kalau memang bisa di situ tidak hanya apa tuh namanya gado-gado kan, tapi ada makanan-makanan yang lain yang tradisional kita. Ini juga harus disupport. Jadi support sistemnya juga seperti itu. Kemudian jangan lupa branded dan promosi. Nah ini, jadi kan itu kan mengapa tak kayak sushi? Karena kan mereka ada brandednya. Jadi kita juga ciptakan itu dan selalu inovasi makanan-makanan itu. Pempek kita inovasikan dengan hal yang lain. Misalnya pempek pakai keju, itu kan boleh. Apa yang menjadi lidahnya Gen Z, lidahnya masyarakat kita coba nanti makanan ini sehingga tetap dia nama makanan itu tapi ada inovasinya di situ. Ya, jadi branded inovasi. Yang ketiga tetap melibatkan mengajak kerjasama ya antara pemerintah pasti dengan UMKM dan pentingnya juga adalah bagaimana dengan membangun kerjasama juga ke luar negeri pastinya kita ya. Jadi saling membagi ini loh
ini makanan kita, saling mengirim makanan-makanan, dan disitulah wadah kita untuk memperkenalkan. Jadi kita tidak hanya ngomong, tapi kita sudah menghadiahkan ini makanan kami tradisionalnya. Itu diantaranya. Ini tentunya Gen Z ya, pasti anak-anak, mungkin anak-anak sekarang lidahnya sudah berbeda. Mungkin kalau zaman dulu lebih suka yang lebih berempah, tapi mungkin anak-anak sekarang lebih yang kekinian. Ini juga menjadi tantangan juga pastinya ya untuk para pelestari makanan, dan juga dari pemerintah juga jangan sampai ini karena anak-anak sudah berbeda rasa keinginannya, jadi berbeda juga polanya. Dan ini juga menjadi PR bersama-sama pastinya. Mungkin dari selain rasa tadi, lokasinya juga baik ya. Dan juga ini berkaitan pastinya dengan pariwisata dan juga ekonomi, dan juga karena kalau orang datang ke suatu wilayah pasti makan sudah berapa kali sehari ya Bapak Ibu ya, itu juga benar-benar harus diperhatikan. Mungkin dari Pak Kris, Pak, harapannya seperti apa Pak dengan makanan-makanan tradisional di Sumatera Selatan, dan juga mungkin bagaimana kolaborasinya ke depannya? Silakan Pak. Kita diharapkan kuliner tradisi ini bukan cuma menjadi tuan rumah di tempat kita sendiri di Sumatera Selatan ini, tapi kita harus mengglobal lah. Bisa mempengaruhi dunia yang lebih luas sehingga bisa menikmati kuliner tradisi kita. Ini bagian kalau di kebudayaan itu diplomasi kebudayaan. Jadi kita berdiplomasi lewat kebudayaan dengan kuliner tradisional kita. Baik ya. Dan ini juga kolaborasinya nanti ke depannya seperti apa Pak dari Balai sendiri Pak? Ya, kita harus mengakui bahwa kita sebetulnya bukan pemain utama di semua bidang kebudayaan, mungkin kecuali cagar budaya ya. Baik. Kita itu mendorong semua pemanfaatan kegiatan-kegiatan kebudayaan. Misalnya contohnya olahraga tradisional. Kan pelaku utamanya bukan kami, tapi kita ikut menggiatkan olahraga tradisional seperti bidar. Demikian dengan kuliner tradisional, pelaku utamanya bukan kami, tapi kita coba mensosialisasikan sehingga lebih banyak masyarakat, pemerintah daerah maupun kalangan swasta, usahawan untuk bergerak mempopulerkan kuliner tradisional. Baik ya, harus sama-sama berkolaborasi pastinya ya untuk melestarikan makanan tradisional yang ada di Sumatera Selatan. Mungkin dari Disbudpar sendiri bagaimana Pak harapannya Pak? Harapan ke depan kita akan bersama-sama seluruh pihak-pihak yang terlibat, baik BPK 6, kemudian akademisi, budayawan, masyarakat, pelaku kuliner juga, kita bersama-sama untuk terus menjaga makanan warisan ini sehingga betul-betul akan lestari. Dan bagi kami dari dinas akan terus berupaya melakukan pengembangan setelah juga pelindungan melalui penetapan. Kita terus kembangkan dan juga sosialisasikan kepada generasi muda yang disebut Gen Z tadi, sehingga anak-anak muda selain mereka mengenal makanan baru, tentu makanan yang lama sebagai warisan tidak hilang. Tidak dilupakan ya, karena makanan sekarang luar biasa inovasinya. Karena memang dari kandungan gizi, kemudian kebersihan semua memenuhi syarat. Betul. Untuk anak-anak kita. Baik, Cepros, bagaimana harapannya dengan makanan tradisional ini seperti apa? Silakan. Oke, sama pada hakikatnya. Berharap benar bahwa makanan tradisional ini menjadi go internasional. Nah, itu bagaimana? Kita sangat berharap yang pertama tentu ada regulasi yang kita berharap ya tentang bagaimana makanan tradisional ini ya. Kalau sudah didukung dengan regulasi, jadi kita memikirkan implementasi pastinya ya melalui perkantoran dan melalui sampai ke turun ke tengah masyarakat pasti. Nah, kedua betul harus ada banyak kerjasama antar berbagai macam pihak. Salah satu kelemahan ya sebelum bicara harapan, ini juga sebenarnya kita sendiri dari sebagai pewaris, kita kan pewaris. Nah, orang-orang tua dulu ini kan memang dinamakan makanan tradisional, pengetahuan lisan karena tidak ada dokumentasi Pak memang. Tidak ada dokumentasi tentang seperti apa makanan itu, mulai dari resepnya, cara pembuatannya. Sementara khususnya saya saja merasa itu, saya lagi kecil itu kan karena apa, orang tua dalam satu rumah itu kan banyak ya. Bukan cuma anak-anak, ada ibu, ada bibi ya, yang itu satu rumah. Jadi yang masak itu siapa? Kita anak-anak itu penikmat. Yang masak-masak itu adalah bibi ya, atau kakak-kakak tertua. Nah,
itu tidak dicatatkan dengan kita, tidak dicatat dengan kita, tidak ada foto juga belum ada dulu. Nah jadi kita cuma mengenal, oh dulu kalau kita dulu makan ini makan itu. Cuman ketika mau masak sekarang ini, ya umuran saya saja itu kan masih mau mencari-cari di mana mau betul. Maka mumpung sekarang ini memang betul Pak Kris, mumpung masih banyak orang-orang tua. Ya, dan kita butuh untuk segera mendokumentasikannya, mencatatkannya itu sehingga ini betul-betul bisa diwariskan. Kalau enggak ya udah hilang. Nah, jadi hal itu sangat berharap sekali seperti itu dalam pemanfaatan ke depan. Ini tentunya makanan tradisional ini sebagai warisan juga ya pastinya. Dengan berbagai rasa dan juga berbagai cara memasak yang berbeda-beda, ini juga menjadi warisan. Dan mungkin kata Ibu Ceprop sebelumnya bahwa kalau dulu tidak ada dokumentasi, kalau sekarang sudah sangat memudahkan ya. Ini diharapkan juga makin melestarinya makanan tradisional dan bukan hanya di Indonesia saja, kita harapkan juga makin dikenal di kancah internasional. Baik, terima kasih tentunya untuk ketiga narasumber kita, Pak Kristanto Januardi SSMM, Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 6 Sumatera Selatan, dan juga terima kasih untuk Pak Agung Saputro SSMSI, PLH Kabid Kebudayaan dari Disbudpar Sumsel, dan juga Ibu Prof. Dr. Zudia, pemerhati makanan tradisional di Sumatera Selatan. Terima kasih Bu, kita sudah bahas mengenai merawat warisan raso dari wong kita. Dan saudara, demikianlah Seruput Cuko kali ini, ngobrol seru seputar cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan. Dan akhir kata, saya Rizky Amrina pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa dan kembali dihibur dengan teman-teman dari Randi dan Rosa, Tembang Batang Hari 9. Kayu jati belah-belah ditetak samo panjang, duduk di garang rumah sambil makan kue lumpang. Duduk di garang rumah sambil makan kue lumpang. Balas B. Ditetak samo panjang, lah ditetak di suguh pulau. Kalau makan kue lumpang, lemak dicampur dengan kelapa. Kalau makan kue lumpang, lemak dicampur dengan kelapa. Kalau sudah duduk di garang, jangan tegak di tiboluan. Memang lemak kue lumpang, lemak juga si gula puan. Memang lemak si kue lumpang, lemak juga si gula puan. Akor B. Sangkan tegak di tiboluan, sambil juluk si buah manggis. Lemak nian si gula puan, rasanya gurih gemuk manis. Lemak nian si gula puan, rasanya gurih gemuk manis. Buah manggis lemak dimakan, hati-hati banyak getanya. Sangkan manis si gula puan, susu kebo dicampur gula. Sangkan manis ai gula puan, susu kebo dicampur gula. Balas B. Naik kereta laju tersasar,
cari